Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aira Latifah dengan NIM 1847241032 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar asesmen pembelajaran. A. Tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Yang pertama, tes. Tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Adapun fungsi tes secara umum adalah yang pertama, sebagai alat asesmen terhadap peserta didik, dan yang kedua sebagai alat asesmen keberhasilan program pembelajaran peserta didik. Kemudian, tes lebih dominan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, sedangkan non-tes cenderung digunakan mengukur ranah afektif dan psikomotor. Yang kedua yaitu pengukuran. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Untuk keperluan pengukuran diperlukan alat ukur dan satuan untuk besaran atau ukuran tertentu. Ukuran jarak diukur dengan meteran. Besaran massa diukur dengan timbangan atau neraca, dan untuk besaran waktu dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Ketiga yaitu asesmen. Asesmen adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses belajar peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Kemudian keterkaitan evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Melakukan asesmen selalu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai instrumen untuk mengukur tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau pengukuran. Hasil pengukuran berupa angka bersifat kuantitatif baru akan bermakna jika dibandingkan kriteria tertentu atau asesmen. Hasil yang diperoleh dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran atau evaluasi. B. Tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Yang pertama yaitu tujuan asesmen. Adapun tujuan asesmen adalah untuk menilai kemampuan individual melalui tugas-tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik, membantu guru untuk mengajar lebih baik, menentukan strategi pembelajaran, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi asesmen. Bagi guru, asesmen dapat berfungsi sebagai umpan balik pada program jangka pendek sehingga dapat dilakukan koreksi atau perbaikan, membantu pembuatan laporan, dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Bagi peserta didik, asesmen dapat berfungsi memantau kemajuan yang dicapai dan berusaha untuk pencapaian yang lebih baik. Sedangkan bagi orang tua, asesmen berfungsi memberikan informasi tentang keunggulan dan kekurangan anaknya di sekolah, mendorong dan mengarahkan orang tua untuk memberikan bimbingan di rumah. Yang ketiga yaitu prinsip asesmen. Yang pertama yaitu prinsip validitas, yang kedua yaitu prinsip reliabilitas, yang ketiga yaitu prinsip kompetensi, yang keempat komprehensif, yang kelima
objektivitas, dan yang terakhir yaitu mendidik. B. Asesmen kognitif, afektif, dan psikomotor. 1. Ranah kognitif. Klasifikasi yang paling sering digunakan untuk ranah kognitif adalah taksonomi Bloom pada tahun 1984 yang terdiri atas 6 level kemampuan dan keterampilan berpikir intelektual. Keenam aspek kognitif tersebut adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Teknik asesmen ranah kognitif dapat digambarkan lebih banyak ke ranah pengetahuan, sehingga instrumen yang paling banyak digunakan adalah tes. Bentuknya bisa tertulis, lisan, atau perbuatan. Yang kedua yaitu ranah afektif. Cakupan ranah afektif dari taksonomi Bloom diuraikan oleh Gronlund pada tahun 1995, yaitu menerima, receiving, menjawab, responding, menilai, valuing, mengorganisasi, organizing, membentuk karakter, characterizing. Teknik penilaian ranah afektif dapat dilakukan dengan observasi, asesmen diri, asesmen teman, dan jurnal. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Pengelompokan level ranah psikomotor yaitu gerakan refleks, refleks movement, gerakan fundamental, fundamental movement, gerakan kemampuan persepsi, gerak kemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah komunikatif. Teknik penilaian ranah afektif dapat dilakukan dengan praktik, proyek, dan portofolio. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.